Priskasari dengan NIM 3221121013. Jadi dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang kedua buku yang telah saya review. Buku utama berjudul Metode Penelitian Kualitatif dan buku pembanding berjudul Metode Penelitian Pendidikan. Kita mulai dari buku utama dulu. Buku utama ini berjudul Metode Penelitian Kualitatif, ditulis oleh Profesor Dr. Sugiono, penerbit Alfabeta, Kota Terbit Bandung, tahun terbit 2022, tebal buku sebanyak 274 halaman, ISBN 9786022893257. Nah, buku ini terdapat 9 bab di dalamnya. Untuk bab pertama berjudul Perspektif Metode Penelitian Kualitatif. Nah, metode penelitian kualitatif di sini merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat interpretif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Nah, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi, yaitu gabungan antara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Nah, metode penelitian kualitatif di sini cocok digunakan untuk beberapa hal, diantaranya bila masalah belum jelas, memahami keunikan objek, memahami proses atau interaksi sosial, memahami perasaan orang, dan juga untuk peneliti secara perkembangan. Kemudian untuk bab 2 berjudul Potensi Masalah, Fokus, dan Judul Penelitian Kualitatif. Nah, potensi merupakan segala sesuatu yang memiliki kapasitas untuk dikembangtumbuhkan. Kemudian, masalah merupakan wilayah yang menjadi perhatian peneliti, merupakan kondisi yang ingin ditingkatkan, kesulitan yang ingin dieliminasi, dan juga merupakan pertanyaan yang harus ditemukan jawabannya. Pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik atau menyeluruh, sehingga peneliti tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel saja, tetapi harus melihat keseluruhan situasi sosial yang diteliti. Kemudian, bab 3 pada buku utama berjudul Kajian Teori. Nah, teori ini merupakan seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui hubungan antar variabel. Mark tahun 1963 membedakan adanya 3 macam teori, yaitu teori deduktif, induktif, dan juga fungsional. Namun secara umum fungsi teori ini ada 3, yaitu menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan suatu gejala. Kemudian bab 4 berjudul Populasi dan Sampel. Nah, terdapat perbedaan yang mendasar antara definisi populasi dan sampel di penelitian kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, pada penelitian kuantitatif, populasi ini diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi. Nah, namun dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan social situation atau kondisi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan juga aktivitas. Nah, teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel di mana dikelompokkan menjadi 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Next, bab 5 berjudul Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data. Nah, dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data yang berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen dalam penelitian kuantitatif berupa tes, pedoman wawancara, observasi, dan juga kuesioner. Sedangkan dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen adalah alat peneliti itu sendiri. Nah, pengumpulan data ini dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Next, bab ke-6 berjudul Teknik Analisis Data. Nah, analisis data di sini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga bahan-bahan lain. Nah, analisis data ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan serta diceritakan kepada orang lain. Next, bab 7 berjudul Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif. Nah, validitas ini merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dilaporkan pada peneliti. Dan
Reliabilitas ini berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Nah, dalam pandangan positivistik, suatu data dinyatakan reliable apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama. Next, bab 8 berjudul penyusunan proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini merupakan perencanaan penelitian yang berisi langkah-langkah sistematis dan rasional yang ditetapkan oleh peneliti sehingga dapat dijadikan sebagai panduan. Nah, komponen dalam penelitian proposal penelitian ini secara garis besar terdiri atas pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, jadwal penelitian, organisasi penelitian, dan juga biaya penelitian. Terakhir, bab 9 berjudul penyusunan laporan penelitian. Nah, laporan penelitian ini merupakan dokumen yang berisi uraian sistematis tentang kegiatan penelitian, hasil penelitian, dan rekomendasi yang diberikan. Nah, menyusun laporan penelitian ini merupakan tugas akhir dari proses penelitian. Sistematikanya ada halaman judul, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan serta saran. Baik, saya akan lanjut untuk menjelaskan buku pembanding saya yang berjudul Metodologi Penelitian Pendidikan, ditulis oleh Profesor Haji Muhammad Soekardi, MED, MSc, PhD, penerbit Bumi Aksara, Kota Terbit Jakarta, tahun terbit 2024, tebal buku 306 halaman, ISBN 9786024444570. Nah, buku ini terdapat 16 bab yang dibahas di dalamnya, cukup banyak sehingga saya akan menjelaskan inti-inti saja pada setiap bab. Nah, bab pertama berjudul pendahuluan. Penelitian di sini diartikan sebagai cara pengamatan atau inquiry dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan, baik itu discovery maupun invention. Nah, penelitian di sini dibedakan menjadi 3 aspek. Yang pertama dari aspek tujuan, terdiri atas penelitian dasar, terapan, riset, dan evaluasi. Yang kedua dari aspek metode, terdiri atas penelitian deskriptif, sejarah, survei, ex facto, eksperimen, dan juga kuasi eksperimen. Dan yang ketiga dari bidang gerapan, terdiri atas penelitian pendidikan dan non-kependidikan. Bab kedua berjudul struktur organisasi penelitian. Nah, permasalahan yang akan diteliti hendaknya dapat memenuhi 3 kriteria penting. Yang pertama, permasalahan atau problematika sebaiknya merefleksikan 2 variabel atau lebih. Kemudian dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan tidak meragukan. Dan yang ketiga, dapat diuji secara empiris. Next, bab 3 berjudul studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan ini merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya pada penelitian akademik ya. Jadi di sini sebagian besar penelitian adalah berada di perpustakaan untuk mencari dan menyortir berbagai sumber data yang ada yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Contohnya dari sumber jurnal, buku-buku relevan, hasil penelitian, hasil-hasil seminar, majalah ilmiah, surat kabar, artikel ilmiah yang belum dipublikasi, narasumber, dan surat-surat keputusan. Next, bab 4 berjudul teknik sampling. Nah, menentukan teknik sampel ini dilakukan setelah menentukan besarnya responden yang digunakan dalam sampel telah diperoleh. Nah, memilih sampel ini erat kaitannya dengan manusia dan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu teori probabilitas dan non-probabilitas. Ya, hampir sama dengan penjelasan di buku utama tadi ya. Next, ke bab 5 berjudul rencana penelitian. Nah, rencana penelitian di sini pada umumnya berisi tentang komponen penelitian. Komponen tersebut berisi tentang halaman judul, kata pengantar, pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, jadwal penelitian, rencana biaya, analisis data, hasil penelitian, dan juga abstrak. Next, bab 6 berjudul analisis data. Nah, kegiatan analisis data dalam proses penelitian ini umumnya dibedakan menjadi 2, yaitu mendeskripsikan data dan juga uji statistika. Di sini, mendeskripsikan data merupakan menggambarkan data guna memperoleh bentuk nyata dari responden sehingga lebih mudah dimengerti peneliti. Kemudian, uji statistika ini berfungsi untuk menentukan hasil dari data yang ada adalah sama dengan hasil populasi. Next, bab 7 berjudul kesimpulan, implikasi, dan saran. Yang dimaksud dengan kesimpulan merupakan pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kemudian, implikasi merupakan laporan suatu analisis yang lebih mendalam yang berkaitan dengan kesimpulan utamanya.
Kemudian, saran yang diberikan kepada para pembaca sebaiknya saran yang betul-betul didasarkan pada hasil temuan, bukan dari tinjauan idealis pribadi peneliti. Next, bab 8 ada evaluasi laporan penelitian. Nah, evaluasi laporan penelitian ini mempunyai beberapa macam fungsi ya. Yang pertama, menunjukkan adanya pertanggungjawaban peneliti. Yang kedua, memberikan informasi kepada peneliti. Yang ketiga, memberikan kesempatan peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sejenis. Next, bab 9 berjudul instrumen penelitian. Nah, suatu instrumen dikatakan valid jika instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas suatu instrumen penelitian tidak lain adalah derajat yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang hendak diukur. Syarat lainnya yang penting bagi seorang peneliti adalah reliabilitas. Suatu instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur apa yang hendak diukur. Next, bab 10 macam-macam instrumen pengukuran. Nah, instrumen pengukuran di bidang pendidikan menurut objek yang hendak diteliti dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek yang real atau fisik dan juga objek yang abstrak. Alat ukur dapat dibedakan menurut dimensi benda tersebut, yaitu ada dimensi panjang, massa, dan juga waktu. Next, bab 11 berjudul penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Nah, penelitian ini juga sering disebut sebagai non-eksperimen karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian. Next, bab 12 berjudul penelitian ex facto. Nah, penelitian ex facto ini merupakan penelitian di mana variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dan dengan pengamatan variabel terikat dalam suatu penelitian. Nah, penelitian ex facto ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu correlational study dan kriteria group study. Next, bab 13 berjudul penelitian eksperimen. Nah, suatu penelitian eksperimen pada prinsipnya didefinisi sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Next, bab 14 ada penelitian survei. Nah, penelitian survei ini merupakan kegiatan penelitian yang mengumpulkan data pada saat tertentu dengan 3 tujuan penting, yaitu mendeskripsikan keadaan alami yang hidup pada saat itu, mengidentifikasi secara terukur keadaan sekarang untuk dibandingkan, dan juga menentukan hubungan sesuatu yang hidup di antara kejadian spesifik. Nah, dalam konteks pendidikan, penelitian survei ini dikelompokkan menjadi 5 macam bentuk, yaitu survei catatan, survei menggunakan angket, survei melalui telepon, survei dengan wawancara, dan juga survei individual. Next, bab 15 berjudul penelitian sejarah. Nah, penelitian sejarah merupakan suatu penelitian yang salah satu penelitian mengenai pengumpulan dan evaluasi data secara sistematik yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Nah, langkah-langkah penelitian sejarah ini yang pertama menyatakan tujuan penelitian, hipotesis dan pertanyaan-pertanyaan, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga mengevaluasi data, dan yang keempat melaporkan hasil penelitian kepada masyarakat. Dan bab terakhir, bab 16 berjudul penelitian tindakan. Nah, penelitian tindakan ini merupakan perkembangan baru yang muncul pada tahun 1940-an sebagai salah satu model penelitian yang muncul di tempat kerja, tempat di mana peneliti melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, secara umum ada tujuan dari penelitian tindakan ini ya. Saya sebutkan 3 aja. Yang pertama merupakan salah satu cara strategis guna memperbaiki layanan maupun hasil kerja dalam suatu lembaga. Yang kedua, mengembangkan rencana tindakan guna meningkatkan apa yang telah dilakukan sekarang, dan yang ketiga mewujudkan proses penelitian. Nah, setelah membaca dan juga mereview kedua buku ini, menurut saya buku ini sangat menarik ya untuk dibaca, dan juga di dalam buku ini memiliki pembahasan yang berbeda namun masih bisa dikatakan saling berhubungan karena beberapa bab di dalam buku ini juga memiliki pembahasan yang sama gitu. Dan pada buku utama ini memiliki bab yang lebih sedikit dibandingkan dengan buku pembanding, sehingga menurut saya untuk lebih memahami buku utama ini lebih mudah dibandingkan dengan buku pembanding ya. Namun kelebihan dari buku utama ini yaitu memiliki identitas yang lengkap, kemudian susunan tulisannya juga sangat rapi dan baik, penjelasan dalam buku ini juga lebih sedikit sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami materi yang disajikan gitu. Dan juga buku ini menyajikan beberapa gambar dalam materinya gitu.
dalam beberapa materi ada terdapat gambar sehingga juga pembaca tidak bosan ya dalam membaca, juga lebih bisa memahami gitu. Dan buku ini disusun subbabnya secara beruntut sehingga juga pembaca lebih mudah untuk mengerti materi yang disajikan. Dan buku ini cocok ya untuk dibaca para mahasiswa dan juga dosen, dan dinobatkan sebagai penulis bestseller pada buku metode penelitian tuh. Jadi Dr. Sugiono ini dinobatkan sebagai penulis bestseller pada buku penelitian. Kemudian kekurangan dari buku ini yaitu cover yang digunakan kurang menarik ya menurut saya. Cover yang digunakan kurang menarik, kurang lebih berwarna gitu. Jadi pembaca agak kurang tertarik gitu karena melihat covernya terlalu gelap gitu ya, tidak menarik. Kemudian banyak juga kata-kata asing dalam yang kurang saya mengerti. Warna kertasnya juga menurut saya terlalu gelap ya, jadi kurang jelas gitu ya. Dan juga ada beberapa tinta yang mungkin luntur gitu di dalamnya, dan banyak materi yang sulit juga untuk ditemukan intinya gitu, sehingga saya agak sedikit ada beberapa materi yang kurang saya mengerti gitu ya. Itu aja. Dan untuk buku pembani ini, kelebihan dari buku pembani ini covernya ya, kita lihat covernya lebih menarik dari buku utama ya, memiliki cover yang menarik dan sesuai dengan judul yang disajikan gitu ya. Ada gambar buku-buku gini ya. Dan juga susunan tulisan dalam buku ini juga baik ya, sama seperti buku utama tadi. Susunan tulisannya juga sangat baik, rapi, tiap subbabnya dijelasin dengan baik secara berurutan ya. Ada menjelaskan penelitian-penelitian dalam pendidikan itu sangat lengkap ya. Ada eksperimen, ex facto, survei dan lainnya. Dan pokok bahasan lebih mudah dimengerti gitu. Dan maksudnya setiap bab lebih mudah ditemukan intinya tuh buku ini ketimbang buku ini gitu menurut saya. Jadi menurut saya buku ini walaupun banyak subbabnya, namun setiap bab itu menjelaskan ada intinya gitu, diletakkan inti pada awal pokok bahasan gitu, ada pokok bahasannya. Namun kekurangan dari buku ini yaitu bab yang disajikan terlalu banyak ya, jadi cukup capek untuk mereviewnya. Kemudian pada buku ini juga jarang untuk tidak ada menampilkan gambar ya, hanya tabel-tabel saja ya, tidak menampilkan gambar. Jadi pembaca sedikit sulit ya untuk memahami materi, karena kan kalau ada gambar kita lebih mudah gitu, oh ini langsung melihat objeknya gitu, kalau ini enggak gitu ya. Dan juga mungkin sumber yang digunakan dalam buku ini juga terlalu sedikit menurut saya, karena buku ini memiliki pembahasan yang cukup banyak, namun sumber yang digunakan cukup sedikit gitu. Jadi menurut saya informasinya kurang valid gitu ya, karena bukunya banyak babnya tapi sumbernya terlalu sedikit. Itu saja sih kekurangan dari buku ini. Namun secara keseluruhan buku ini sangat baik dan sangat rekomen untuk dibaca dan dipelajari ya untuk dosen atau mahasiswa. Nah, setelah saya tadi sudah menjelaskan tentang isi dari buku yang telah saya review, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil mini riset saya tentang pembelajaran sejarah di sekolah. Nah, narasumber pertama bernama Siti Naura Panjaitan dari kelas 10 asal sekolah SMA Harapan Mandiri. Nah, dari hasil wawancara, Naura ini tidak terlalu menyukai pelajaran sejarah ya, karena menurutnya pelajaran sejarah itu terlalu biasa gitu ya, terlalu kadang seru, kadang enggak, yang dibahas itu masa kuno, masa lampau. Jadi menurut Naura itu terlalu boring, terlalu membosankan ya. Dan juga peminat sejarah ini tidak terlalu banyak, karena menurut Naura guru sejarah ini terlalu monoton untuk mengajar ya. Guru sejarah Naura ini terlalu monoton mengajar, tidak menggunakan media pembelajaran, tidak menggunakan model pembelajaran yang menarik, sehingga siswa di kelas Naura ini sangat bosan untuk belajar sejarah ya. Dan menurut Naura, pentingnya belajar sejarah itu membuat wawasan kita lebih luas, mengetahui peristiwa masa lalu, pentingnya mengetahui masa lalu yang bisa dikonstruksi ke masa depan. Itu menurut Naura pentingnya belajar sejarah. Namun karena dari sisi belajar sejarah Naura di sekolah itu membosankan, jadi Naura kurang menyukai pelajaran sejarah. Padahal menurut Naura belajar sejarah itu juga penting ya. Guru Naura ini tidak melakukan pembelajaran di luar kelas, melainkan hanya di dalam kelas saja ya. Jadi terlalu monoton, tidak membawa media belajar apapun seperti artefak, tidak mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Jadi tidak terjun ke lapangan langsung, sehingga Naura ini
belajar sejarah itu monoton, hanya banyak mencatat gitu ya. Dan juga dari saya hasil wawancara, Naura suka membaca sejarah hanya bagian pengantar saja, seperti kayak pengertian sejarah, dan juga senang mendengarkan cerita tentang kerajaan-kerajaan di Indonesia gitu. Nah, jadi menurut hasil penelitian yang jadi permasalahan di sini adalah guru sejarah Naura ya, guru sejarah Naura yang tidak memberikan pengajaran yang baik gitu. Next, narasumber kedua bernama Raihan Malik Sarma, kelas 12, asal sekolah juga dari SMA Harapan Mandiri. Nah, dari hasil wawancara, Rehan ini sangat senang sebenarnya belajar sejarah ya, karena menurut Rehan sejarah ini mengandung nostalgia dan menceritakan masa lampau. Selama di kelas, Rehan ini belajar sejarah ini mengantuk karena gurunya terlalu boring dan membosankan. Guru Rehan ini suka belajar secara individual dibandingkan dengan kelompok, jadi jarang ada sistem diskusi di kelas Rehan selama belajar sejarah. Nah, guru Rehan ini juga menggunakan buku buku utama dari sekolah dan juga menggunakan buku pendampingnya yang dia bawa untuk melengkapi buku utama yang didapat dari sekolah. Dan juga guru Rehan juga menggunakan teknologi ya dalam pembelajaran sejarah, seperti menugaskan membuat PowerPoint, juga membuat makalah, dan men-search materi-materi yang mungkin tidak ada dalam buku yang disajikan gitu. Dan juga kurikulum di sekolah Rehan ini juga sudah kurikulum merdeka ya, sama seperti tadi kan di Naura juga sudah kurikulum merdeka. Nah, guru sejarah Rehan ini sangat monoton ya, tidak ada ice breaking, tidak ada games ya, hanya ada kuis secara manual yang tidak menggunakan aplikasi apapun gitu. Jadi memanfaatkan teknologinya itu hanya sekedar saja gitu. Guru Rehan gitu masuk hanya menulis di papan tulis, menugaskan kepada siswanya untuk memindahkan catatan di papan tulis itu ke buku tulis gitu. Namun kelebihan dari pembelajaran sejarah Rehan di kelas ini, gurunya sering membuka sesi tanya jawab, rajin masuk, rajin menerangkan. Namun menerangkan ini tidak menggunakan media pembelajaran apapun seperti video, artefak, atau PowerPoint, tidak, hanya menggunakan suara dan berfokus pada buku yang diberikan gitu. Dan juga tidak menggunakan model pembelajaran apapun seperti problem based learning ataupun project based learning, sehingga Rehan ini lebih suka belajar secara individu ya. Rehan lebih suka membaca dan men-search materi-materi sejarah yang mungkin dia belum mengetahuinya sendiri di rumah gitu. Atau Rehan lebih suka mengulang materi sejarah yang mungkin dia belum mengerti ketika gurunya menjelaskan, karena menurut Rehan gurunya ini menjelaskan dengan materi dengan bahasa yang sulit dimengerti gitu ya. Dan guru Rehan ini tidak menggunakan aplikasi apapun ya, jadi menggunakan teknologinya itu hanya sekedar. Gurunya Rehan juga sering memberikan pekerjaan rumah, padahal padahal siswa itu belum tentu mengerti gitu. Sering memberikan tugas untuk di rumah, dan juga tidak memberikan kontrak belajar gitu ya, tidak memberikan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi Rehan ini suka mengeksplor materi-materi sejarah sendiri di rumah gitu ya, karena Rehan juga suka belajar sejarah. Dan saran dari Rehan ini, pengaruh dari guru ini sangat besar berarti ya, sangat penting dalam pembelajaran sejarah. Karena menurut Rehan, guru tidak boleh membuat siswa itu bosan dalam belajar, tidak boleh membuat boring, suasana belajar itu menjadi boring ya. Dan guru harus mampu membuat media pembelajaran dan juga model pembelajaran yang menarik ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para siswanya. Karena hal itu membuat siswa bisa lebih termotivasi, lebih aktif, dan juga pembelajaran lebih efektif ya, lebih baik di kelas gitu ya. Dan dari hasil wawancara dengan Naura dan juga Rehan, saya dapat menarik beberapa masalah yang dapat dijadikan sebagai judul penelitian. Yang pertama, problematika pengajaran sejarah yang terlalu monoton dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kedua, upaya guru dalam meningkatkan minat belajar sejarah siswa di kelas. Ketiga, keefektifan media pembelajaran dalam menunjang minat dan aktif siswa dalam belajar sejarah di kelas. Keempat, pengaruh ice breaking dan games dalam mengatasi kebosanan saat belajar sejarah di kelas. Kelima, penggunaan teknologi dalam menunjang keefektifan belajar sejarah pada kurikulum merdeka di sekolah. Keenam, peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar sejarah siswa di kelas. Dan yang ketujuh, pemanfaatan museum sebagai sumber pembelajaran sejarah siswa di sekolah.
Demikian video saya mengenai penjelasan tentang buku yang telah saya review dan juga saya baca. Kesimpulannya adalah buku ini sangat baik ya, cocok banget untuk dibaca semua kalangan, baik mahasiswa maupun dosen. Dan demikian juga hasil wawancara saya mengenai pembelajaran sejarah di sekolah, dan dapat dari kesimpulan bahwa pengaruh guru sangat penting dan sangat besar ya dalam pembelajaran sejarah di sekolah yang aktif dan juga efektif. Demikian saja video saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.